Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita manusia pasti akan tiba saatnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mempersiapkan kehidupan yang baik di hari kemudian kelak atau malah sebaliknya? Lantas pernahkah kita terpikir catatan amal kebaikan kita, arsip kehidupan kita tatkala Allah tampakkan di hadapan kita? Ada yang hidup bertahun-tahun lamanya, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20, 30, 70, bahkan lebih. Tak satu pun amalan apapun itu yang ia lakukan lepas dari pencatatan malaikat yang di sebelah kiri dan kanan. Tatkala kita membayangkan ketika Rasulullah menceritakan kisah perjalanan kita nanti kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita, wahai hambaku, silahkan periksa arsip kehidupanmu, silahkan periksa catatan kehidupanmu, di mana lebih banyak amalan kebaikan atau keburukan. Tatkala kita memeriksa satu persatu, ada kala kita menzolimi orang, ada kala kita sholat tahajud, ada kala kita jauh dari Allah, ada kala kita bermacam-macam apapun yang kita lakukan selama bertahun-tahun lamanya. Kemudian kita menghadap kepada Allah. Allah bertanya, apakah sudah kau periksa wahai hambaku? Sudah ya Allah. Kemudian dalam hati yang sangat meringis, dalam hati yang sangat menyesal, kita berkata kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak zalim kepada hamba-Mu. Kita memohon kasih dan ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa selanjutnya? Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai hambaku, apakah malaikat menzolimimu? Kita berkata, tidak wahai Allah. Kemudian Allah lagi bertanya, wahai hambaku, adakah amalanmu yang tersembunyi sehingga malaikat lupa untuk mencatatkannya di arsip kebaikan-kebaikan yang kau lakukan selama hidup? Kita menjawab, ya Rabb, ya Allah, tidak ada ya Allah. Semua catatan amalan kebaikanku sudah tercatat lengkap di sini ya Allah. Dan terakhir Allah bertanya, wahai hambaku, apakah ada alasan yang ingin engkau sampaikan? Sontak para sahabat ketika mendengar cerita Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, apakah pada saat itu Allah mendengarkan alasan-alasan kita nanti? Rasulullah menjawab, tidak ada yang menerima alasan kita pada saat itu kecuali hanya Allah. Pertanyaannya, alasan apa yang ingin kita tanyakan? Tatkala Allah memberikan kita, menciptakan kita dalam keadaan suci, kemudian berjalannya proses kehidupan, kita dengan teganya mengotori jiwa kita, berbuat maksiat. Allah sudah menyediakan yang halal, tapi kita lebih condong kepada yang haram. Lantas, apa yang perlu kita pertanggungjawabkan ketika berhadapan kepada Allah? Tatkala amal keburukan kita ternyata mendominasi dari amal kebaikan kita, ya Rabb, di hari itulah kita tidak akan pernah kembali lagi ke dunia berbuat baik, tidak akan pernah. Maka wahai saudaraku, mari kita rangkai catatan arsip kehidupan kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang beriman. Qad aflaha man tazakka, telah menang, telah berhasil orang-orang yang mensucikan jiwanya dengan beriman. Karena dengan imanlah, wahai saudara, kita bisa dekat dengan Allah. Minimal setiap hari ada peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menambahkan gairah kita, semangat kita beribadah, agar kelak ketika kita disuruh membaca pidato kematian kita, kita sudah memiliki rentetan kebaikan-kebaikan yang sudah kita pupuk sejak awal.
dan itu menjadikan kita ringan tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah mempertanyakan kita, kita dengan mudah menjawab pertanyaan tersebut. Dan insya Allah dengan begitu tentu kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sampai akhir hayat nanti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.